Karena itu kan fitnahnya sumpah kejam banget sih menurut aku. Karena aku aja. Bagaimana kata Tasya kabar hari ini? Saya lagi mau pulang juga. Oh ya. Biarkan mereka berkata apa aja yang mereka mau, tapi Sobat Sorot, pertemuan beauty vlogger Tasya Farasya dengan Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menguak sejumlah fakta mengejutkan nih guys. Ternyata sebelum melayangkan gugatan cerai, Tasya sudah ditalak secara agama oleh Ahmad 10 September lalu. Siapa sangka kiasan dulu bucin sekarang benci pada Ahmad seolah dibenarkan oleh Tasya. Faktanya nih guys, saudara kembar Tasya itu siap melaporkan Ahmad ke polisi karena diduga menggelapkan uang perusahaan hingga puluhan miliar. Lantas, merasa tak dinafkahi selama menikah, mengapa Tasya hanya menuntut nafkah anak sebesar Rp100 per bulan? Nyindir nih kayaknya Tasya guys. Well, bersama saya Diki Aprian, kita akan mengulik tuntas di balik kisah perceraian Tasya Farasya dengan Ahmad Assegaf dalam Sorot seputar orang terkenal. Orang kaya mah slow guys, nggak perlu cuan dari mantan suami yang pelit dan tidak amanah. Sikap itu ditunjukkan kepada Tasya Farasya, putri pengusaha tajir Wiwi Alawiyah Alatas alias Bu Ala. Jika sederet artis wanita ngotot menuntut nafkah anak puluhan juta, meski mantan suaminya kurang mampu, Tasya justru memberi keringanan pada Ahmad Assegaf dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp100. Tapi benarkah tuntutan nafkah yang demikian kecil, bahkan tak cukup untuk membeli permen sebutir pun itu, membuat Ahmad Assegaf merasa tersinggung? Atau ia justru senang sehingga banyak senyum usai keluar dari ruang mediasi? Secara agama sudah ditalak, sudah tanggal 10. Tanggal 10 September Kami kemarin. ajukan gugatan pada tanggal 12 September, telah ditalak secara agama tanggal 10. Agenda mediasi tadi teman-teman juga lihat, kita sempat ke ruangan situ. Di sana dihadiri juga oleh pihak tergugat. Sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sama nafkah Rp100, itu saja. Ya karena sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit. Jadi ya sudah waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Jadi artinya Rp100 ini juga kami kan juga ragu, belum tentu dikasih. Soal isu perselingkuhan dan dugaan poligami yang dilakukan Ahmad yang sempat mencetak viral, kuasa hukum Tasya tak memasukkan hal itu dalam dalil gugatan cerai kliennya. Oh ya kami nggak komentar soal itu karena tanyakan ke beliaunya. Dan ya masalah itu mungkin bisa disampaikan kepada yang bersangkutan karena kami juga nggak fokus ke sana. Klarifikasi isu suami Tasya Farasya selingkuh. Siapa yang mungkin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi. Tapi katakan itu ada, ya udah kayak tadi saya bilang ya mungkin masyarakat yang melihat sendiri mungkin itu benar adanya ya monggo aja. Usai sidang cerai beragendakan mediasi, Tasya buru-buru pergi dengan kawalan ketat karena ia harus siap-siap ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Di balik senyumnya kala menghadapi awak media, tak dipungkiri Tasya masih depresi. Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya, Ragahdo Yosodiningrat dan Ripat Seni Kentara. Dari duet kuasa hukumnya itu, terungkap bahwa perceraian Tasya dengan Ahmad Assegaf sama seperti penyebab perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan, yaitu karena tak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak. Ya wajar orang diterpa
masalah seperti ini kalau lebih cenderung, lebih murung, pastilah. Tapi Bu Tasya mengalami hal-hal ini. Bu Tasya masih fokus kerja untuk menafkahi anaknya. Itu poin nanti utama. besok masih kerja. Apa kabar dari MNC Aimi? Bagaimana Kak Tasya kabar hari ini? Saya lagi mau pulang kuliah. Oh ya. Bu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Sekian lama Tasya memeragakan kemesraan kamuflase di media sosial, padahal dalam keseharian, Ahmad seperti suami toksik bagi Tasya. Bahkan saat melakoni parade nikah 7 hari 7 malam, Tasya sudah kelihatan gerah melihat suaminya pura-pura mesra. Akhirnya bisa menyentuh suami. Jalan ke sini ya. Jangan pergi jalan ke selimpet. Kilas doang, jalannya. Udah. Ya, 3, 2, 1. Oh, kok. Bagus tuh nanti ceritanya kayak udah romantis. Udah dipaksa. Ibarat pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api. Ahmad Assegaf tidak sepenuhnya salah. Tasya yang telat menikah dibanding Tashi, saudara kembarnya, sempat membabi buta memuja dan meninggikan derajat Ahmad, meski laki-laki lulusan Amerika itu belum membuktikan kredibilitasnya sebagai imam keluarga yang baik yang bisa memberikan perlindungan lahir batin kepada anak istrinya. Tasya bahkan rela menuruti nasihat Ahmad dengan menjauh dari Tashi Atasya dan Syekh Zaki Alatas, saudara kembar dan kakak iparnya. Mengapa Ahmad khawatir Tashi dan Syekh Zaki mempengaruhi Tasya? Tentu sudah menjadi rahasia umum nih guys. Sebagai sesama menantu, Ahmad seolah takut bersaing secara sehat dengan Syekh Zaki yang sukses secara finansial tanpa bantuan ibu ala ibu mertuanya. Sebaliknya, sejak menikah hingga pisah rumah dari Tasya, Ahmad seakan menjadi benalu di rumah Bu Ala. Karena itu kan fitnahnya sumpah kejam banget sih menurut aku. Karena aku aja selama 1 tahun ini tuh tidak pernah merekrut karyawan baru. Masalah tuh lucunya di situ. Jangan terlalu percaya sama narasi, apalagi dari akun anonim yang baru ternak. Biarkan mereka berkata apa aja yang mereka mau, tapi saya nggak akan pernah maafkan untuk di akhirat kelak. Karena sudah memecah belah istilahnya kan. Sudah menumpang hidup, diberi jabatan pula di perusahaan milik Tasya, Ahmad seolah tak tahu cara bersikap amanah kepada istri dan ibu mertuanya nih guys. Uang perusahaan Mother of Pearl diduga ditilep 23 miliar. Sementara uang pembangunan rumah yang dikucurkan Tasya dan Bu Ala juga ludes puluhan miliar tanpa kejelasan. Kalau dalam 5 tahun gak jadi-jadi, itu bangun rumah atau bangun tol nih guys. Lalu benarkah somasi yang dilayangkan Tasya terkait dugaan penggelapan itu tidak digubris oleh Ahmad? Terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Siapa sangka, dulu bersaing pamer harta dan kemesraan bareng suami, dengan Tashi Atasya saudara kembarnya, sekarang harta benda dan kemesraan yang dipamerkan Tasya dan Ahmad dianggap zonk oleh netizen. Berbeda dengan Tashi yang sudah punya rumah pribadi nan mewah dari hasil jerih payahnya bersama suami. Tashi dan Syekh Zaki berhasil membuktikan bahwa mereka bisa jadi sultan tanpa bantuan Bu Ala. Bahkan saking banyak cuan, saat lantai rumah mewahnya dianggap tidak cocok oleh netizen, Tashi bukannya mengganti lantai rumahnya, melainkan langsung membuat rumah baru. Namanya kalau kalian nanya kan sering ada yang komen, Kak Tashi sebenarnya udah bagus banget desain rumahnya gitu kan. Tapi lantainya sebenarnya harus diganti. Nah aku tuh sayang karena aku cuma sebentar lagi mau pindah. Jadi aku sayang kalau ganti-ganti, mending ya di rumah baru aja gitu.
Nah ini dia ruang makan hijau aku yang kalian sering lihat juga di foto-foto aku. Ini aku salah satu ruangan favorit aku. Karena emang lampunya juga aku tuh cari lampu ini susah banget ya. Biasanya tuh pendek ini aku dapat yang hampir 3 meter jadi kayak keren banget. Nah dari ruang makan tuh kita akan masuk ke satu pintu yang isinya tuh dapur aku gitu. Dapurnya emang di sini dan menurut aku emang dapur lebih enak tuh yang ketutup gini tapi ruangannya besar dibanding yang open kitchen karena kita bukan orang bule. Di seberangnya ada ruang-ruang duduk untuk breakfast, untuk sarapan karena aku ada kebutuhan konten, makanya ada ruangan space-nya harus lumayan besar untuk lighting, shooting, dan lain sebagainya. Nah ini adalah taman dan kolam renangnya di bagian luar sini. Secara pribadi, Tashi bersyukur karena bisa menghadapi ujian hidup yang begitu berat saat dijauhi Tasya dan Bu Ala. Sudah bukan rahasia lagi jika Tashi dan Syekh Zaki sempat difitnah oleh akun fake yang diduga dibuat oleh Tasya 3 tahun silam. Tashi dan Syekh Zaki menduga sejumlah karyawan yang melaporkan mereka ke polisi didalangi oleh oknum yang membenci kesuksesan mereka. Saat itu, Syekh Zaki memang sempat meradang pada Ahmad Assegaf dan Tasya yang diduga ingin memisahkan dirinya dengan Tashi. Apa itu takbir? Manusia yang sukanya merusak rumah tangga orang. Kalau ada orang berbuat takbir dan gak ada kunjung kita ketemu sama dia, tinggalkan udah. Betul guys, sosok Syekh Zaki Alatas kabarnya memang sempat tak disukai oleh Tasya dan Ahmad, juga Bu Ala. Pasalnya, Syekh Zaki memang mengubah Tashi menjadi muslimah yang taat pada suami, hingga istiqomah berhijab dan tak lagi ikut acara sosialita seperti yang dilakukan Tasya dan Bu Ala. Namun sekarang, Bu Ala sadar bahwa anak-anak dan menantunya memang unik dan punya cara sendiri dalam mengungkapkan perasaan hormat dan cinta kepada dirinya. Namun satu hal yang seolah disesali Ibu Ala adalah kekangan anak-anaknya terhadap kehidupan pribadinya. Siapa sangka saat pernikahan Tasya kandas, Bu Ala justru ingin menikah lagi. Benarkah ia lelah mengurusi masalah anak-anaknya hingga butuh suami sebagai teman berbagi suka dan duka? Orang yang nikah dari awal, dari muda sampai tua bersama-sama, nah itu aku iri. Kok kita nggak bisa gitu ya? Sekarang pasti juga kan butuh persetujuan anak-anak. Iya, nggak pernah Ya disetujui kan? gitu yang punya dosa. Jadi mereka harus tanggung jawab sama aku nih sekarang. Repot Dari loh, dulu kita bayangin. nggak pernah boleh. Oh Apanya? gitu sih, bilang, kamu nggak tahu kebutuhan kita ya. Dan lagi satu lagi, dan jangan kakek-kakek. Mediasi antara Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf boleh aja udah deadlock nih guys. Awal Oktober mendatang, Tasya dan Ahmad siap berjibaku mempertahankan dalil perceraian yang mereka yakini. Bu Ala yang tinggal serumah dengan Tasya dan Ahmad, kabarnya siap menjadi saksi untuk membela putrinya itu. Namun sebelum hakim ketok palu, ada baiknya nih guys kita berprasangka baik, mendoakan agar Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf bisa rujuk kembali atau mungkin setidaknya bisa bercerai dengan damai demi menjaga psikologis anak-anak mereka nantinya. Oke Sobat Sorot, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.